Sapi, babi, perang, dan tukang sihir menjawab teka-teki kebudayaan. Yap, buku ini adalah sebuah buku karangan seorang antropolog dari Amerika Serikat yaitu Marvin Harris. Pernahkah kau bertanya alasan mengapa orang-orang India sangat mensakralkan sapi? Atau mengapa orang-orang Yahudi dan Muslim tidak boleh mengonsumsi babi? Jawaban-jawaban yang akan kita temukan selalu berlandaskan pada keyakinan dan jawaban yang sifatnya sakral. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan pada kajian studi dari Marvin Harris dalam buku yang ia tulis. Buku antropologi ini merupakan sebuah cara bagi Marvin Harris dalam menunjukkan perspektif-perspektif baru mengenai pranata-pranata yang cenderung bersifat tabu. Marvin Harris melihat bagaimana sebuah fenomena spiritual yang terjadi di masyarakat jarang sekali mendapatkan penjelasan logis. Padahal seharusnya ada penjelasan logis yang lebih membumi untuk dijelaskan. Beberapa teka-teki kebudayaan yang dibahas Marvin Harris di dalam buku ini adalah seperti alasan mengapa orang-orang Hindu menolak makan sapi meskipun sedang kelaparan. Kemudian, pada kasus yang lain, Marvin Harris juga mencoba untuk menjelaskan mengenai mengapa orang-orang Yahudi dan Muslim mengharamkan babi. Atau pada kelompok yang lain ada yang meyakini bahwa akan adanya juru selamat dan sebagiannya lagi mempercayai mengenai tukang sihir. Sapi suci. Marvin Harris melihat bagaimana pemujaan terhadap sapi yang secara spesifik terjadi pada sapi betina didasarkan pada keyakinan bahwa sapi betina merupakan lambang kehidupan. Sehingga melakukan penyembelihan terhadap sapi merupakan sebuah perbuatan yang tidak termaafkan. Namun, pada prakteknya, Marvin Harris sebenarnya menemukan bahwa ketentuan ini tidak selamanya berlaku. Pada saat krisis yang terjadi pada masa Perang Dunia II, orang-orang India waktu itu mau tidak mau melakukan penyembelihan terhadap sapi-sapi. Pada kasus ini, Marvin Harris menemukan bahwa alasan logis di balik penyucian ini adalah berkaitan dengan permasalahan agrikultur di India. Marvin Harris menemukan fakta bahwa orang-orang India jauh lebih mampu memanfaatkan sapi secara maksimal ketimbang yang pernah dilakukan oleh peternakan-peternakan di Amerika Serikat. Marvin Harris melihat bagaimana praktek pemanfaatan sapi di India jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan ketimbang produksi-produksi yang ada di Amerika Serikat. Misalkan seperti bagaimana orang-orang India kemudian memaksimalkan penggunaan pupuk dari kotoran sapi di sana. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Meskipun di sana penggunaan atau pemanfaatan sapi sudah dilakukan secara modern. Namun, justru mereka tidak mampu memanfaatkan sapi secara maksimal. Misalnya, seperti alih-alih menggunakan sapi pada proses pembajakan, mereka justru menggunakan traktor yang menghasilkan racun ketimbang pupuk seperti pada penggunaan sapi. Pecinta babi dan pembenci babi. Orang Islam dan Yahudi memiliki hukum mengenai pelarangan untuk mengonsumsi babi. Pada bab ini, sebenarnya Marvin Harris sedang mendudukan kasus ini menjadi dua bagian, yaitu mereka yang melarang babi dan mereka yang menyukai babi. Pada kasus ini, Marvin Harris melihat bagaimana babi yang dilarang tersebut didasarkan pada fakta babi adalah hewan yang kotor. Kondisi ini kemudian didukung dengan adanya cacing pita yang ada pada babi. Marvin Harris memaklumi hal ini sebagai sebuah dalil yang menjadi alasan dibalik pelarangan tersebut. Namun, menurut Marvin Harris, hal ini tampak tidak konsisten. Karena mereka yang melakukan pengharaman tersebut justru mengonsumsi daging sapi, kambing, dan domba yang juga rentan terhadap penyakit. Sehingga menurut Marvin Harris seharusnya ada alasan lain yang menjadi penjelasan yang lebih baik pada kasus ini.
Marvin Harris melihat bahwa alih-alih melihat pelarangan akibat predikat kotor pada hewan ini, Marvin Harris melihat bahwa alih-alih melihat pelarangan akibat predikat kotor pada hewan ini, justru alasan dibalik pelarangan ini adalah karena miskinnya lumpur di sebagian besar wilayah Timur Tengah. Hal inilah yang membuat babi mau tidak mau melakukan proses pendinginan dengan cara berkubang pada kotoran dan air kencingnya. Marvin Harris melihat bahwa alasan pengharaman karena kotornya babi adalah karena hal ini. Karena kondisi inilah yang membuat pemeliharaan terhadap babi tidak efisien dan cenderung menjadi sebuah ancaman. Selain itu, Marvin Harris juga menekankan bagaimana terbatasnya sumber air dapat memicu permasalahan antara babi dan manusia. Alasan lainnya adalah berkaitan dengan ketersediaan pangan. Alih-alih menjadi sumber makanan, babi justru akan menghabiskan cadangan makanan bagi manusia. Hal ini karena nafsu makan babi yang cenderung besar dan ada potensi berebut makanan dengan manusia. Bahaya terbesarnya adalah ketika babi menjadi hewan peliharaan akan memicu kelangkaan makanan. Memelihara Sehingga menurut Marvin Harris, memelihara unta, sapi, dan kambing jauh lebih logis bagi mereka yang tinggal di kawasan Timur Tengah. Kondisi inilah yang membuat pelarangan konsumsi babi diterapkan hingga hari ini. Sementara itu, bagi kelompok penyuka babi, alasan dibalik kecintaan ini adalah dalam rangka memuaskan nafsu leluhur akan daging babi, menjamin kesehatan komunal, dan memastikan peperangan di masa depan. Alasan ini juga berkaitan dengan adaptasi ekologis babi yang memungkinkan mereka untuk hidup pada lingkungan tersebut. Sehingga pada kasus ini babi jauh lebih mudah untuk diternakan. Konsep infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Melalui buku ini, Marvin Harris sebenarnya berusaha untuk mendudukan bahwa melalui suprastruktur yang ada di dalam agama, budaya, dan bahasa, seperti kasus pengharaman babi atau kesucian sapi, terdapat alasan yang berkaitan dengan struktur atau organisasi sosial, politik, ekonomi, dan berkaitan pula dengan infrastruktur atau kondisi kehidupan masyarakat seperti ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Sehingga Marvin Harris memberikan perspektif baru bahwa di balik alasan dari pelarangan atau kesakralan secara spiritual terdapat penjelasan lain yang bersifat membumi. Kritik terhadap Marvin Harris. Tentu, pandangan Marvin Harris ini memiliki celah dalam prosesnya, terutama pada bagaimana Marvin Harris yang melakukan penelitian dengan sudut pandang etik atau sudut pandang orang luar, dan mengabaikan alasan emik atau sudut pandang orang dalam. Ini merupakan sebuah masukan bagi mereka yang berkecimpung pada kajian studi sejarah apabila menggunakan konsep ini juga harus mempertimbangkan aspek dari sudut pandang emik. Relevansi dengan penelitian sejarah. Bagi mahasiswa sejarah, teori ini bisa menjadi salah satu teori tambahan dalam melihat Bagi mahasiswa sejarah, teori ini bisa menjadi salah satu teori tambahan dalam melihat fenomena-fenomena lokal yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ada banyak sekali aturan-aturan hingga tabu yang berkaitan dengan spiritualitas. Sayangnya, hal tersebut jarang mendapatkan sorotan pembahasan secara etik. Padahal pendekatan etik menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena di masyarakat. Misalkan seperti pada kasus di Pulau Bangka, terdapat mitos masyarakat dahulu memiliki perjanjian antara buaya dan manusia. Perjanjian tersebut berkaitan dengan konsekuensi bahwa manusia yang diserang oleh buaya haruslah ditangkap dan kemudian dibunuh. Apabila kita melihat dari sudut pandang emik, kita akan meyakini bahwa hal tersebut merupakan keyakinan masyarakat setempat. Namun, jika kita perhatikan terdapat kebiasaan hewan buas yang pernah menyerang manusia berpotensi untuk menyerang lagi. Pada kasus yang lain, masyarakat juga diberikan larangan membuang kulit durian, kulit cempedak, dan bangkai hewan ke sungai. Larangan ini
Jika melihat dari sudut pandang etik adalah berkaitan dengan kebersihan sungai. Karena terdapat tren semakin rusak sungai di Pulau Bangka, kasus penyerangan buaya terhadap manusia juga semakin tinggi. Lalu, bagaimanakah kira-kiranya pendekatan Lalu, apakah menurutmu